Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis yang cukup mendebarkan hati. 16 Maret 2023, hari yang cukup menarik. Tadi sempat lower low, cuman closingnya masih ada harapan. Dan seperti biasa, nanti kita akan membahas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari link sosial base deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab sesuai waktu. Jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena konten setiap hari dari cuan saham. Saya sampai cuma harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari transaksinya juga cukup ramai, 10,3 triliun, dengan pergerakan asing hari ini masih net sell total 732 miliar. Dominan di pasar reguler 705 miliar, sedangkan di pasar nego net sell juga 26 miliar. Kalau kita lihat ke beberapa bursa hari ini masih pada koreksi, baik regional. Tapi kalau kita lihat Europe sudah rebound, sedangkan ketika saya bikin konten bursa US belum buka. Dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu untuk hari ini. Ada Telkom 42,7 miliar, Goto 26,5 miliar, Indosat 12,8 miliar, Era 12 miliar, MNCN 8,8 miliar, CTRA 8,3 miliar, Akra 7,7 miliar, PTBA 7,1 miliar, Medco 5,9 miliar, Mitratel 5,3 miliar, Astra 4,2 miliar, MTEK 4,2 miliar, Pakuan 3,1 miliar, Sido Muncul 2,9 miliar, Saratoga 2,5 miliar, Excel 2,5 miliar, Alfamart 2 miliar, Dimas 1,8 miliar, dan Mayora 1,3 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jual asing. Ada BBCA 290 miliar, Bank Mandiri 174 miliar, MDKA 79 miliar, BBNI 63 miliar, Bank BRI 59 miliar, Adaro 57 miliar, Antam 28 miliar, SMGR 24 miliar, KLBF 14 miliar, LPPF 11 miliar, Cepin 9 miliar, Gia 7 miliar, Gudang Garam 4 miliar, Avia 3 miliar, ITMG 3 miliar, Amar 3 miliar, INDF 2 miliar, ESA 2 miliar, MAPI 2 miliar, Pegio 1 miliar, Yudhitakel 1,7 miliar, dan Cimori 1,2 miliar. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini sempat bikin jantungan ya. Saya juga jujur sudah agak pasrah. Kalau memang tadi itu mau closing di bawah 6.500 ya, saya rasa yaudahlah biarinlah kita masuk ke market bearish. Ya, kenapa kok bearish ya? Karena sudah saya sebutkan dari kemarin IHSG ini sekarang sedang berada di area krusial. Kalau teman-teman perhatikan ya, kita ini kan sebenarnya sideways sejak tahun, bahkan dari sini sebenarnya. Sejak tahun 2021 IHSG itu sideways ya. Di sini range-nya di 6.500 sampai 7.300. Memang kerasa ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, tapi pada structure menengah kita ini sebenarnya sideways karena same low, same high, same low, same high, same low, dan seterusnya. Yang sebelumnya kita dari pergerakan uptrend. Jelas kelihatan kalau sebelumnya uptrend ya. Nih, bullish, market bullish sampai ke sini. Tahun 2018. Ya, kira-kira mungkin bentuknya kayak pas di sini ya. Di sini kan terlihat sideways juga. Same high, same low, dan akhirnya jebol. Itu crash 2020. Nih, dia sideways berapa lama nih? 2017 sampai breakdownnya di 2020. 3 tahun sideways. Same high, same low, same high, same low, same high. Akhirnya dia breakdown juga. Nah, saat ini kalau kita lihat bentuknya sebenarnya sedang mirip. Walaupun tidak terlalu rapih ya, cuman kita juga sedang sideways sejak tahun 2021. Same low, same high, same low, same high, same low, same high, same low, same high gitu. Dan ketika sideways itu ibaratkan market atau pergerakan harga itu sedang konsolidasi, terjadi di area pertemuan antara buyer dan seller dan sedang dia mau menentukan arah. Kalau misalkan breakout ke atas artinya bagus, bakal lanjut naik. Tapi kalau misalkan dia jebol bawah ya market bakalan reversal. Makanya kenapa saya bilang kalau misalkan 6.500 itu sampai dijebol, kita bakal masuk ke market yang kurang enak. Karena apa? Ya kita punya structure downtrend pada time frame yang lebih besar. Bahkan target koreksinya bisa sampai 5.900 kalau jebol dari 6.500. Dan kalau menurut saya semua kemungkinan possible. Jadi sebelum kita ngomongin yang bagus-bagus atau apapun itu, kita harus siap dengan worst
case skenario-nya dulu seperti itu. Nah, saya kira juga 6.500 hari ini bakalan jebol. Tapi kalau kita lihat closingnya masih so far di atas support. Walaupun kalau kita lihat pakai intraday sudah ada lower low ya, karena low-nya kemarin Januari itu di 6557, sedangkan hari ini low-nya sudah di 6542. Tapi closingan so far masih di 6565. Kalau menurut saya support, apalagi support krusial area demand itu adalah area yang cukup lebar. Jadi kita masih bisa pakai toleransi. Bahkan misalkan ya mau ditoleransi sampai sini 6480, saya rasa pun masih nggak masalah. Tapi kalau dia sudah jebol yang 6480, ini saya rasa sudah toleransi terakhir saya, karena dia juga sudah jebol dari area konsol di sini. Seperti itu. Artinya apa? Artinya sebenarnya nih, kalau kita pakai time frame menengah di mana kita pakai structure sideways, saat ini tuh IHSG sedang berada pada harga termurahnya ya. Berkali-kali dia kena dan rebound kuat, kena rebound kuat, kena rebound kuat, kena rebound juga, dan sekarang dia sudah masuk area demand lagi. Dan kalau misalkan memang market itu tidak breakdown, potensi reboundnya juga bakalan kuat ya. Entah sampai mana saya nggak tahu juga. Cuman yang jelas selama tidak jebol dari support sideways ini, ada potensi rebound kuat dari IHSG. Itu kalau tidak jebol. Tapi kalau misalkan dia jebol, ada arah downtrend yang cukup besar. Seperti itu. Jadi ya bahasanya biarkan market yang mengkonfirmasi. Seperti itu. Kalau misalkan kita analisa berdasarkan price action, so far dia sudah masuk area demand dan belum terlihat candle-candle perlawanan. Sebelumnya kalau teman-teman perhatikan ya, di sini dia kena langsung hammer, habis itu reversal. Di sini dia kena reject, konsol, akhirnya reversal. Di sini dia kena, terus dia bikin falling wedge. Nih ya, falling wedge di sini. Lalu breakout dan akhirnya reversal. Dan hari ini terakhir ya memang belum kelihatan, baru menyentuh doang hari ini, dan masih terlihat cukup solid juga bahkan candlenya ini. Jadi ya kita bisa asumsikan sudah masuk area demand, tapi sellernya masih mendominasi. Tuh ya, kalau mau diasumsikan ya memang ada potensi jebol. Tapi ya untuk konfirmasinya biarkan market yang mengkonfirmasi aja. Seperti itu. Kalau misalkan di luar dari katalis ya, saya sih lebih ke arah kita ngikutin yang makroekonomik aja, terlepas dari katalis-katalis SVB dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan memang niat cari berita, semua tuh bisa dihubung-hubungin. Tapi kalau menurut saya sih, kalau memang kita pakai dunia finance ya, ibaratkan kiblatnya itu adalah suku bunga. Dan kalau menurut saya memang US masih belum kondusif tentang masalah suku bunga. Bahkan kalau teman-teman lihat chartnya ya, chart suku bunga US itu sudah bullish karena dia breakout high. Coba saya pauskan dulu ya, saya carikan chartnya dulu. Nah, oke, saya resume ya. Tadi saya kira nyariinnya bakalan lama daripada nanti sambil searching, jadi saya pause dulu. Ini kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, ini kan suku bunga US ya. Ini pakai time frame-nya maksimal lebih dari 5 tahun. Sejak tahun berapa nih? Oh, sejak tahun 85. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, kalau teman-teman perhatikan yang pakai teknikal pasti sudah kelihatan. Kalau di sini tuh ada double bottom nih ya, bottom 1, bottom 2, dan udah breakout neckline. Dan kalau kita pakai ilmu teknikal, artinya tren suku bunga US itu baru aja reversal. Yang sebelumnya dia downtrend, akhirnya dia bottom dari tahun 2008 sampai sekarang. Itu yang menyebabkan banyak krisis juga ya, karena suku bunga rendah, inflasi tinggi dan lain sebagainya. Sekarang mulai dikerek ke atas. Tuh, dia sudah breakout, double bottom dan sudah ada konfirmasi. Artinya apa? Selama tidak ada patah tren, suku bunga ini bakalan terus menaik kalau kita pakai prinsip dari analisa teknikal seperti itu. Jadi memang ya musuhnya ya dunia pasar modal ini yang uang-uangnya ada di sana seperti itu. Jadi memang kenapa kalau market tidak terlihat kondusif akhir-akhir ini ya karena selain minim dari katalis juga uang tuh sedang ditarikin memang sama empunya. Si pencetak duit itu sedang menarik uangnya kembali. Jadi ya kira-kira bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman bandingkan ya, IHSG ini sebenarnya belum ada apa-apanya loh. Kita bahkan sempat dikasih bullish 2021 sampai 2022 walaupun setelah itu sideways. Tapi kalau teman-teman perhatikan kayak kripto, bursa luar negeri, apalagi Nasdaq ya, tekno itu koreksinya udah gila-gilaan ya, karena memang mereka terdampak secara langsung ya. Dan kalau menurut saya sih kita kemarin sempat ditopang oleh komoditas karena ya
Berkali-kali saya ngobrol-ngobrol sama orang Indonesia ini, kalau komoditasnya nggak kuat, saya rasa juga udah bakal gila-gilaan kemarin tuh. Dan kalau kita rasakan ketika market-market lain pada koreksi ya, yang menahan kita itu kan ada batu bara, nikel, dan komoditas-komoditas lainnya. Saham-saham itu doang yang perform, yang lain pada koreksi semua kan. Nah sekarang ketika mereka sudah mulai overprice, komoditas juga sudah mulai pada koreksi wajar. Nah yang menjaga IHSG siapa? Seperti itu, karena juga terdampak ke dunia sektor finance. Ya, anyway tadi intermezzo. Kalau misalnya kita kembali ke teknikal sih, menurut saya untuk saat ini ya kita berada di titik nadir IHSG. Saya nggak tahu bakal jebol atau enggak. Saya nggak pengen berasumsi, tinggal melihat konfirmasi aja. Yang kita lakukan adalah bereaksi. Kalau memang ada konfirmasi, oke, market jebol, ya udah jadi mode defensif. Kalau menurut saya sih, kalau memang nanti market di downtrend ya, antara main di saham gorengan atau cari di saham yang tetap uptrend. Kalau nggak, kita mainnya dead cat bounce. Ya misalkan dia jebol, jebret, turun, oke, udah mau deket support, cicil saham-saham di support, nanti ketika rebound sell out strength. Beda kan sama ketika saham bullish, dia naik, waktu retracement beli, hold. Tapi ketika downtrend, turun, kena support, rebound, jual. Kayak gitu, cari dead cat bounce bahasanya. Seperti itu. Artinya ya sekarang tinggal perhatikan aja 6.500, kita pakai angka bulat aja. Bahkan dari 6.600 pun juga udah support IHSG kok. 6.600 sampai 6.480 toleransi terakhir. Itu apakah akan dijebol atau enggak? Kalau memang jebol, ya udah prepare for the worst case scenario. Tapi kalau bertahan, ya kita ada potensi rebound kuat juga. Seperti itu. Untuk saat ini indikasinya belum kelihatan ya. Kalau dia mau rebound, harusnya sih bakalan kelihatan. Kayak misalkan contoh di sini, karena konfirmasi pertama tuh kadang bisa dari chart pattern, bisa dari candlestick pattern. Misalkan di sini dia hammer kuat, di sini dia reversal double bottom, di sini dia falling wedge. Kalau sekarang kan belum kelihatan ada apa-apa ya. Cuman nggak ada yang tahu juga. Siapa tahu misalkan besok dia langsung harami, atau langsung besok piercing line, atau besok engulfing, kan nggak ada yang tahu juga. Jadi memang untuk sekarang belum kelihatan. Tapi belum itu tidak sama dengan tidak. Dan selama belum terkonfirmasi, masihlah potensi. Jadi intinya perhatikan area-area tadi dan jangan lupa selalu yang selalu saya ingetin, batasi resiko. Seperti itu. Oke, untuk IHSG kita titik nadir, kita langsung masuk beberapa sampilan aja. Saya pengen masuk dari yang dijualin asing dulu. Cuman saya pengen nyeruput kopi dulu. Jadi konten ASMR. Oke, kita masuk ke yang dijualin asing hari ini. Saya pengen coba cek dari MDKA. MDKA kalau menurut saya belum bedah yang namanya fundamentalnya ataupun apanya. Cuman kalau dari price action menurut saya cukup menarik MDKA ini. Dan hari ini dia turun 3,51%. Candlenya sih masih solid dan volumenya pun juga membesar. Jadi kalau dari perdagangan hari ini sebenarnya kurang bagus. Cuman kalau dari posisi price actionnya dia sudah masuk ke area retracement. Yang mana kita tahu kalau MDK ini kan komoditasnya ada banyak. Salah satunya emas ya, Merdeka Copper Gold ini. Dan kalau baru market dalam keadaan galau gini ya, biasanya emas itu bakalan emas itu bakalan bagus karena kecenderungan orang dipakai buat hedging untuk emas itu. Makanya banyak ramalan emas mau ke harga sekian, emas mau ke harga sekian, karena ya mungkin diproyeksikan ekonomi bakal jelek atau ada gejolak lah, intinya seperti itu. Yang pengen saya sampaikan, saya nggak pom-pom karena nggak ada gunanya pom-pom MDKA. Dia market capnya berapa ratus triliun dan nggak bakal bisa digoreng kalau menurut saya, apalagi retail sekelas saya kayak gini ya. Dan kita bahas aja untuk dari price actionnya, dimana sebelumnya MDKA ini dia bottom di area 3330, naik turun lagi, naik lagi, dan sekarang dia turun lagi. Walaupun saya nggak bisa EW ya, cuman kalau menurut saya ini mungkin mau wave kelima. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang bisa Elliott wave, bisa konfirmasi aja. Yang saya lihat sih ini 1, 2, ini 3, 4, dan bakal ada wave kelima. Correct me if I'm wrong. Kalau misalkan teman-teman ada yang lebih paham Elliott wave, bisa komen-komen aja. Nanti saya bantu pin dan kita bisa diskusi juga. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sedang posisi dalam uptrend channel dan dia sedang dalam area uptrend line-nya. Nih ya, kena rebound dari uptrend line 1, 2, dan sekarang pantulan ketiga. Selain itu juga MDK masuk ke area retracement 0,618 sampai 0,786. Setelah kemarin dia retracement, naik dan turun di 3.800. Cuman memang dari candle dan juga volume belum kelihatan adanya tanda-tanda reversal. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ketika kena dia dari jack kuat, ketika dia baru kedua sih tuh. Jadi ya belum kelihatan untuk sekarang tanda-tanda reversalnya. Cuman memang dia sudah masuk
fase murah atau area murah untuk price action saat ini, seperti itu. Nah, plan ini tidak akan gagal kalau dia tidak jebol 3.500. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau stop loss ketat ya, taruh di bawah sini aja pun juga sebenarnya sudah oke. Misalkan taruh di bawah 3.800 gitu ya, itu sudah oke stop lossnya. Tapi kalau pengen anti false break itu bisa taruh di bawah 3.500 ya. Cuman memang resikonya bakalan lebih besar. Dan dia selama nggak jebol 3.500 tidak jelek karena breakout structure-nya itu di sana. Artinya kalau misalkan dia jebol dari 3530, nanti ketika naik itu adalah pullback. Cuma untuk sekarang masih ada potensi untuk kembali higher high atau swing high seperti itu. Itu untuk view bagus. Di balik view bagus pasti ada view jelek, yang mana kalau menurut saya dia ada potensi juga untuk membentuk yang namanya bearish flag ya. Walaupun tidak proporsional tiang dibanding dengan benderanya, cuman ya semua bisa terjadi. Dan kalau menurut saya sih, kalau memang dia jebol dari low-nya di sini 3350, view ini bisa hit ya. Nih. Karena dia punya lower high lower low pada structure yang lebih besar. High low, lower high, lower low. Itu kalau dia sampai jebol 3350 ya, ada view jeleknya juga. Jadi artinya apa? Walaupun ada potensi bagus atau apapun itu, yang jelas tetap punya plan dan jangan lupa batasi resiko. Seperti itu. Kalau misalkan kita lihat dalamnya, transaksi hari ini kurang bagus sebenarnya dibandingkan belakangan ya. Belakangan MDKA kalau kita track tuh ada akumulasi yang cukup bagus dari puncaknya sampai 2 kali ini tuh kemarin. Cuman kalau kita lihat akhir-akhir ini mulai terjadi distribusi yang cukup signifikan dari transaksinya. Bahkan hari ini pun juga terjadi distribusi yang sangat besar. Seller cuma 19, bayarnya 50. Yang jualan kayak gini tuh. Tapi kalau satu ya hal yang kita lihat ya, yang cukup menarik adalah di bawah PD ini terlihat retail. DR, INPC, PO, IF. Cuman ini mirip kayak GoTo ya, karena memang dia over liquid. Jadi memang nggak bisa clean buy, clean sell gitu, susah. Pasti retail ada yang ikut juga. Dan kalau kita lihat di buyer side-nya pun juga walaupun terlihat broker-broker bagus, cuman saya rasa ini juga ada indikasi dari retail juga kalau dari jumlah brokernya. Ya intinya sih kita entry exit pakai price action karena kita trade ya. Jadi ya jangan lupa batasi resiko aja. Gunakan area-area tadi. Untuk support saat ini di 4.000 sampai 3.800. Sedangkan untuk resist ditunggu konfirmasinya. Untuk MDKA kita lanjut, kita coba cek si saya pengen coba update view-nya Adaro. Yang hari ini dia turun 4%. Sambil keruput kopi ya. Oke, sangat disayangkan. Hari ini Adaro turun 4%. Candle-nya tidak terlalu solid sebenarnya, tapi volumenya cukup besar. Terakhir kita sempat bahas Adaro ketika dia bottom 2 kali, bahkan jadi salah satu menu swing. Cuman dia memang belum dikasih konfirmasi. Ada konfirmasi pada structure kecil ya, tapi dia belum dikasih breakout structure. Karena dia harus break di 3260 dulu untuk breakout structure-nya. Seperti itu. Tapi di sini dia masih konfirmasi pada structure kecil dan bahkan sekarang dia sudah lower low. Jadi ya saya rasa untuk reversal di sini sudah gagal. Nah, kalau kita lihat ke belakang tahun 2022 pun juga Adaro ini juga sudah jebol low ya. Nih, karena dia low-nya ada di 2650 sedangkan hari dia sudah closing di 2640. Seperti itu. Artinya ada indikasi yang kurang bagus dari si Adaro ini. Nah, saya pengen zoom out lagi untuk si Adaro ini ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, sebenarnya Adaro ini dia saham sideways. Sejak dia IPO 2008 dia IPO, dia itu sideways sampai kapan? Sampai 2022. Same low, same high, same low, same high, same low. Dan akhirnya dia berhasil breakout. Yang artinya apa? Sebenarnya kemarin dia tuh keluar dari fase sideways atau terjadi breakout structure keluar dari fase sideways. Saya sih berharapnya kemarin ketika 2600 dia retest langsung lanjut naik gitu ya ke targetnya dia. Cuman ya ternyata dia malah turun lagi dan hari ini pun juga closingnya sudah kurang oke. Tapi kalau kita toleransi pakai ke high sebelumnya ya itu masih cukup oke. Cuman memang ya apa namanya yang dikorbankan adalah resikonya karena dia sampai 2460 pun juga masih area neckline di time frame monthly seperti itu. Tapi ya kalau menurut saya sih sesuaikan dengan toleransi masing-masing dulu aja. Kalau yang namanya plan sudah gagal tinggal atur porsi lagi. Yang jelas di sini kita lihat sudah ada breakout structure dari Adaro dan sekarang dia terlihat sedang mau terkoreksi dahulu seperti itu. Nah, oke, itu pertama.
Kedua, kita masuk ke time frame kecil, dimana kalau kita lihat juga terbentuk sebuah continuation jadinya malahan. Dan ya, Adaro juga sudah breakdown karena hari ini dia jebol 2700 atau lower low-nya dia. Kalau misalkan kita pakai bearish flag, ini bisa aja targetnya adalah ke sini. Sekitar area 2400-an. Seperti itu. Artinya apa? Untuk sekarang saya rasa masih ada potensi koreksi dari si Adaro. Terlihat belum selesai dan masih ingin koreksi. Seperti itu. Bottomnya di mana? Kalau menurut saya area kuat selanjutnya itu ada di sekitar 2300. 2300 sampai 2000 ya 2100. 2160 sampai 2300 itu area kuat Adaro saat ini. Kalau memang dia sudah jebol di bawah 2600 ya. Jadi ya masih cukup jauh karena kalau kita lihat juga masih ada spare sekitar berapa persen nih? 13% dari area sekarang. Kalau menurut saya tetap intinya sama, batasi resiko dulu aja. Jangan lupa atur-atur porsi dan kembali ke strategi awal seperti itu. Dan yang lupa sama itu sih batasi resiko tadi. Kita lihat dalamnya, kemarin disayangkan dia reject kuat di sini 3 Maret nih ya. Reject kuat kena MA50 dan sekarang sudah lower low. Artinya sudah valid 3100 jadi resistnya si Adaro. Kalau hari ini kita lihat transaksinya terjadi distribusi yang cukup besar, small. Tapi kalau kita lihat di top satunya terjadi small akumulasi. Dan ini brokernya pun juga bukan sembarang broker ya, si KI ini 54M. Bahkan dia value-nya lebih besar dari yang jualan. Makanya kedeteknya ini ya, top satunya akumulasi, tapi setelah itu terjadi distribusi. Ya, kalau menurut saya sih ini untuk data tambahan aja. Apalagi kalau kita ngomongin akumulasi dan distribusi, itu harus kita lihat fasenya. Yang pertama, apakah dia sedang di fase markup, atau fase akumulasi, atau fase distribusi. Lalu yang kedua juga waktunya nggak cuma 1 hari 2 hari, apalagi saham big cap. Nah, kalau menurut saya sih lebih ikuti price actionnya aja, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk Adaro. Kita lanjut, kita coba cek si kita cari yang ada spread tapi yang cukup menarik ya. Avia itu juga sudah all time low lagi. Mapi, Pekgeo, kita masuk ke yang dibeli asing deh untuk hari ini. Goto belum pengen saya bahas, Era kemarin sudah saya bahas ya. Kalau teman-teman cari view-nya Era bisa cek video kemarin aja. Ini sebenarnya PTBA cukup menarik sih, tapi tadi udah ada ya. Apa kita Akra aja? Kita bahas Akra aja deh. Tadi kan MDKA udah nickel gold, Adaro udah batu bara. Nah, sekarang kita bahas minyak. Yang mana hari ini Akra koreksi juga. Hari ini Akra koreksi, dia turun 3,21%. Candlenya sebenarnya tidak solid dan volumenya sebenarnya cukup menarik karena candlenya tidak solid. Terakhir Akra ini sempat bikin beberapa kali false ya. Di sini saya juga sempat ketipu. Saya kira dia bakal valid, inverted head and shoulder, tapi ternyata tidak, masih reject dan turun lagi. Kedua kemarin dia sempat break tapi turun lagi dan sekarang dia sedang mau percobaan ketiga. Sebenarnya ngeri-ngeri sedep untuk Akra ini. Kenapa? Karena dia sudah 1, 2, 3 kali reject dari area pullback-nya. Dan ya, cuman dia memang belum ada konfirmasi untuk turunnya. Dan konfirmasinya itu adalah ketika dia jebol 1265. Itu konfirmasi pertama. Yang kedua, itu kalau dia jebol 1200. Artinya selama tidak jebol 1265 dan 1200, Akra itu masih ada potensi arah ke atas. Tinggal sesuaikan dengan posisi masing-masing. Nah, karena saat ini dia percobaan ketiga, ini kita asumsikan ini pertama, lalu ini yang kedua dan sekarang ketiga, maka dari itu Akra ini berpotensi membentuk yang namanya ascending triangle dengan neckline di area pullback Fibonacci 0,618 sampai 0,786. Yang kalau berhasil breakout, saya rasa breakoutnya adalah di sekitar sini, sudah cukup ini 1420 tuh sebenarnya, tapi ya jangan sampai false ya. Breakout, retest, nah itu baru valid. Kalau dia berhasil break 1420, masih ada upside yang bagus dari si Akra, dari ascending triangle-nya. Kata kuncinya adalah breakout dan valid 1420. Tapi selama belum ada breakout, hati-hati aja, takutnya ini adalah pullback untuk turun lebih dalam. Seperti itu. Untuk sekarang dia masih merespon uptrend line ini bentukan ascending. Dan kalau kita pakai low hari ini sebagai TS pun juga sudah bisa sebenarnya. Jadi selama dia nggak jebol 1315 masih oke. Tapi kalau jebol 1315 artinya Akra punya lower low juga. Seperti itu. Untuk support saya rasa masih di 1335, sedangkan TS tadi di 1315, support 2 di 1280 dan support 3 di 1300. Kalau kita lihat dalamnya, hari ini memang terjadi akumulasi, tapi agak lucu juga, buyernya lebih banyak daripada seller. Dan kalau menurut saya pun ini juga cenderung distribusi.
cuman kedetek sebagai akumulasi aja by value-nya. Tapi kalau by jumlahnya dia cenderung ke distribusi. Ya ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Gunakan area-area tadi. Itu untuk Akra. Medco kemarin sudah kita bahas ya. Kalau teman-teman cari view-nya Medco, tinggal cek konten kemarin aja. Saya pengen coba cek si MTech. Boleh lah ya kita bahas MTech setelah lama dilupakan. Saya juga semenjak MTech itu jebol. Nah ini view terakhir saya di MTech sih. Saya kemarin masih sempat berharap 955 dia ada rebound ya. Tapi ketika dia tidak rebound dan malah breakdown, yaudah sudah saya kacangin si MTech ini. Oke, kita bahas MTech. Sebelumnya MTech ini juga saham fenomena karena 2021 itu adalah masanya saham-saham tekno, dan salah satunya MTech ini dia rally dari harga Rp400 sampai all time high-nya itu di Rp3.000. Di sana ada indikasi yang kurang bagus. Ini waktu itu sering saya bahas MTech itu. Dia di atas terjadi sideways yang cukup lama sejak tahun 2021 sampai breakdownnya di 2022. Setahun dia sideways, dan kalau teman-teman perhatikan akhirnya dia breakdown dari sideways-nya. Mirip-mirip sama kayak si Arto yang sebelumnya dia uptrend, dia jadi sideways, dan sekarang dia dalam kondisi downtrend. Slope-nya pun juga masih cukup kuat ya untuk si MTech ini, dan ya nih dia masih kuat untuk downtrend lainnya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita cari area retracement, kira-kira MTech bisa sampai mana? Kita tarik dari pucuk bawah sampai pucuk atas, dan sebenarnya MTech ini sudah mulai masuk ke area pullback-nya. Itu di sekitar 865 sampai 615. Cuman kalau saya pribadi lebih prefer untuk tidak menadah pisau jatuh. Minimal turun dulu, menyamping dikit, nah itu baru dipantau. Kalau bagus baru entry. Tapi kalau masih kuat koreksinya lebih baik wait and see dulu. Dia breakdown dari 1400, dan ketika sudah jebol dari 1400 itu saya sudah bilang di grup ya, pokoknya MTech ceraikan. Lupakan MTech ketika dia jebol 1460 itu. Dan sekarang dia sudah sampai Rp750. Dah 50% sendiri seperti itu. Kemarin ini momentumnya ketika naik ya, sempat ramai juga karena dia berpotensi bikin inverted head and shoulder. Teman market memang berkata lain, dia jebol malah bikin head and shoulder dan akhirnya turun. Kemarin juga saya kira bakalan ada naik lah kecil-kecilan dari si MTech, tapi dia malah bikin continuation dan sekarang masih continuation lagi seperti itu. Kalau menurut saya untuk saat ini ya simpelnya wait and see aja, karena dia bahkan tidak ada area yang cukup kuat untuk konsolidasi sebelumnya. Nih mungkin di sekitar sini Rp600 nih baru masuk ke area kuat by price action sebelumnya seperti itu. Tapi sebelum di Rp600 saya rasa belum ada area yang kuat dari si MTech. 600 sampai Rp400 seperti itu. Kalau untuk target lower low, kita asumsikan dia membentuk sebuah continuation lagi ya. Karena kalau kita lihat MTech ini cukup nurut. Misalkan di sini dia bearish flag. Nah, ini ya. Ini bearish flag 1. Target ke sini. Nah, ini udah hit targetnya. Terus di sini kita asumsikan dia bikin bearish flag lagi. Targetnya ke sini, segini. Nah, dia belum selesai koreksinya. Kalau pakai chart pattern sih masih di 650-an ya. Jadi lebih baik kalau menurut saya sih untuk sekarang MTech wait and see dulu. Sebenarnya juga tidak ada bank digital atau misalkan saham-saham tekno yang apa ya lumayan bagus. Cuman kemarin Goto itu doang dan Buka. Wah, jujur saya kecewa banget sama Buka. Saya kira dia bakalan habis konsol lama ya, bertahun-tahun dia sideways, bakalan reversal, tapi ternyata all time low juga. Cuman ya memang market selalu benar, jadi yang bisa kita lakukan hanyalah batasi resiko aja. Kalau menurut saya sih lebih baik wait and see dulu, jangan denial, apalagi di saham-saham trading ya. Teman-teman nyangkut di BBRI saya yakin lah itu masih bisa tidur nyenyak. Misalkan contoh lah beli BBRI ketinggian harga 5.000 gitu ya, terus tiba nyangkut ke 4.000, 4.500, kayak masih nggak masalah gitu loh, kayak BBRI. Tapi kalau misalkan kayak MTech dengan tidak ada dividennya dan lain sebagainya, itu kan juga PR juga ya, apalagi yang dia volatil kayak gini. Ya kalau saya sih nyebutnya saham kayak gini saham trade only sih, atau trading only, nggak ada toleransian lah. Plan gagal ya wajib cut loss seperti itu. Tapi kalau misalkan kayak masih ada bobotnya, ada isi, bukan saya bilang nggak ada bobotnya ya, maksudnya kayak fundamentalnya masih bagus buat investasi, cari dividen dan lain sebagainya. Kadang kalau misalkan mau ditoleransi nggak masalah. Tapi kalau misalkan yang sudah kayak gini,
exit ya, wajib exit. Seperti itu. Kita lihat dalamnya juga dia terjadi distribusi yang cukup masif. Setelah kemarin akumulasinya kuat, turun disertai dengan distribusi. Kalau kita perhatikan masih surplus, cuman kalau menurut saya sih jangan pernah mengukur kedalaman bandar. Hari ini dia terjadi akumulasi tipis, cuman kalau menurut saya lebih ikuti price action aja. Yang jelas dia masih strong downtrend. Saya dapat pertanyaan pagi-pagi, Mas, saya nyangkut di saham bank digital gitu, bagusnya gimana? Saya nggak pengen cut loss, mau averaging down aja. Ini juga uang dingin gitu. Saya jawabnya gini, kalau misalkan sudah terlanjur, ini sebenarnya kan jual atau beli itu kan keputusan masing-masing ya. Saya pun di grup dan lain sebagainya cuman kasih advice doang. Cuman intinya kalau misalkan teman-teman itu sudah terlanjur dalam dan tidak mau cut loss dan pengen averaging down, itu nggak salah juga. Terserah masing-masing lah, itu preferensi masing-masing. Saya nggak bisa nyalain nggak cut loss itu salah atau gimana, itu nggak. Itu kalau menurut saya kembali ke masing-masing aja. Cuman kalau menurut saya, kalau mau di averaging down, jangan asal-asalan averaging down. Jadi perlu strategi juga dan perlu momentum. Kalau misalkan saham masih downtrend ya, kita lihat kayak misalkan contoh MTech lah. Dia masih downtrend kayak gini, di averaging down terus, nggak bakal habis. Yang ada uang di porto habis dan nyangkut dalam terus. Itu kalau misalkan averaging downnya tanpa strategi sama sekali. Terus gimana Mas averaging down yang bagus? Kalau menurut saya, kalau memang itu uang dingin dan gak mau cut loss dan mau didiemin, averaging down ketika sudah ada clear reversal, valid reversal. Pertama dia breakout structure, yang kedua dia pullback, yang ketiga dia konfirmasi. Nah, kalau sudah bentuknya kayak gini, baru cari entry buat averaging down ya. Misalkan dikasih pullback, baru averaging down di sini. Tapi kan kalau belinya di sini nggak bakal semurah yang di bawah Mas. Ya, tapi kan kita nggak tahu bottomnya dia di mana ketika masih downtrend. Siapa tahu kita dikira murah 755, udah turun dari 3.000 kok sampai 700, udah murah nih. Averaging down di sini ternyata masih dalam lagi. Nanti averaging down lagi masih dalam lagi. Sebenarnya kita nggak masalah mahal dan murahnya ya, karena itu analisa fundamental. Tapi kalau pakai teknikal yang kita pakai ini kan tren. Selama dia trennya belum berubah itu ya bakalan masih terus berlanjut sesuai prinsipnya Dow Theory. Trend persist until it clear reversal. Jadi kalau menurut saya, karena baru aja dapat pertanyaan tadi pagi, jadi kalau misalkan teman-teman tidak mau cut loss, mau hold, uang dingin, mau averaging down, itu keputusan masing-masing. Cuman kalau yang saya bilangin averaging downnya jangan tanpa strategi, seperti itu. Dan intinya sama, batasi resiko aja, gunakan area tadi. Nah, itu untuk MTech dan sedikit intermezzonya. Kita lanjut masuk ke yang merah-merah hari ini. Kita bahas, coba saya pengen bahas si Harum deh. Harum. Kayaknya juga Harum hari ini lower low. Ya, memang nggak ada yang tahan sama market hari ini. Dan ya, hari ini Harum turun, dia jebol sideways-nya, dia lower low. Candle-nya solid, ARB dengan volume yang ada juga. Itu. Kalau kita lihat juga dia udah keluar dari sideways ya. Dan kalau menurut saya sih last defense sekarang sudah di sini 1340 sampai ya sinilah 1385. Atau kalau kita bulatin sampai 1400 lah. 1400 sampai 1340 itu last defense dari si Harum. Kalau dia jebol yang di situ, reversalnya bakalan tambah dalam. Kenapa? Karena dia punya lower high, lower low pada structure yang lebih besar. High, low, lower high, lower low. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dia sampai jebol 1340, saran saya jangan denial juga, karena ya bakalan dalam. Nah, berapa tuh? Minus, oh enggak, masih 600. Dan kalau kita lihat 600 tuh masih angka tingginya Harum. Karena memang dia kemarin ketika bottom tuh 10 bagger ya. Ini kan dia stock splitnya tuh kan 5:1. Itu kalau nggak salah Harum tuh sideways-nya di sekitar 1000-an. Itu ditarik sampai all time high-nya di sekitar 10.000-an lebih. Ya, jadi kalau dia turun sampai 500 ya tinggal dikali 5 aja, ibaratkan turun sampai 2500. Itu masih make sense. Yang pengen saya sampaikan di sini adalah untuk sekarang ada arah ke bawah dari si Harum. Karena dia jebol dari sideways pertamanya 1480 sampai 1515. Dan kalau misalkan besok dia jebol 1400 sampai 1340, artinya dia punya reversal pada structure yang lebih besar. Minimal ya, kalau dia jebol yang 1340, minimal dia ke 970 deh. Nih, atau kalau enggak ya minimal banget di sini 1240 support selanjutnya. Seperti itu. Jadi ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Gunakan area-area tadi. Price action jelek, dalamnya juga auto jelek.
Kalau ini valid ya, nggak ada fake-fakean dari value, dari jumlah broker, dari brokernya ini juga sudah berjejer di kiri. Jadi ya jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk Harum sebagai yang merah-merah hari ini. Memang apa ya? Baru kurang oke marketnya ini. Kita coba cek yang hijau-hijau deh. Dan masih dihuni oleh IPO dan small cap. ADMR sudah oversold dan kurang ada yang menarik yang dibahas. Mungkin saya lebih ngomong ke intermezzo aja. Nanti saya masukin ke time frame si Harum. Kayak sesuatu yang saya ingatkan juga di grup hari ini ya. Ini buat teman-teman yang ada di YouTube. Mungkin teman-teman saat ini bisa, ini mungkin bakalan agak panjang, tapi nggak apalah, saya baru pengen cerita. Mungkin teman-teman kadang sering berpikir ya, ketika market baru kayak gini, ARB dan lain sebagainya turun banyak dan lain sebagainya, fundamentalnya nggak ada masalah sama sekali kok. Besok dia juga mau bagi dividen kok harganya bisa turun. Nah, kalau menurut saya yang namanya fundamental dan teknikal itu suatu yang beda. Atau kalau kita asumsikan fundamental itu sebagai nilai atau value dan juga teknikal itu sebagai analisa price atau harga, mereka berdua itu ada sesuatu yang berbeda. Price is what you pay, value is what you get. Jadi kenapa kita bisa merasa puas atau tidak puas? Karena ya ada yang namanya worth it. Worth it itu ketika selaras harga sama value yang dapatkan selaras, kita bakal merasa worth it. Ibaratkan gini lah, kita makan di suatu warung ya. Ini mungkin ibaratnya dulu pengalaman pribadi saya. Dulu saya waktu ngekos zaman S1, saat ini kan saya sedang S2. Zaman S1 dulu saya ngekos di luar kota. Saya tuh sering makan di Chinese food. Rumah makan, warung Chinese food. Dan kalau menurut saya dibandingkan makanan-makanan yang lain ya, dia itu cukup pricey, maksudnya harganya tidak murah gitu. Cuman setiap saya makan ke sana, saya tuh selalu puas. Karena menurut saya masakannya enak dan di situ jadi saya merasa tidak mahal. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena kalau menurut saya dia worth it. Harga yang saya keluarkan walaupun kalau dibandingkan makanan-makanan murah lainnya dia itu cukup tinggi, tapi value-nya saya dapatkan lebih. Saya makan di situ enak, makanannya saya suka dan saya puas. Seperti itu. Nah, sama kayak di saham, price is what you pay, value is what you get. Contoh misalkan ya, suatu emiten dia bagi dividen setiap bulan setiap tahun 200 rupiah. Kalau misalkan teman-teman punya average di harga 1000, artinya dia itu kan jadi yield 20%. Instrumen yang sangat menarik kan. Tapi kalau misalkan teman-teman punya average di harga 10.000, dia cuma 2%, jadi kurang menarik. Makanya ada yang namanya under value dan over value. Ya karena bisa dilihat dari sudut pandang itu, kamu mendapatkan instrumen tuh di harga berapa. Nah, dan kita ini saat ini di pasar modal ya. Dan pasar modal itu kan kalau teman-teman tahu tempat dagangnya instrumen investasi. Ada bond, obligasi, terus juga reksadana, saham, dan lain sebagainya, macam-macam. Dan juga tempat emiten untuk cari uang, cari modal. Mereka listing cari modal di pasar modal. Nah, di luar instrumen atau value-value si emiten tadi, ada yang namanya uang yang menjadi parameter price. Nah, kadang uang itu juga ada harganya, dan harganya itu adalah suku bunga kalau menurut saya itu. Kalau misalkan teman-teman sekarang punya cicilan, yang cicilannya itu bunganya floating, nggak fix, kayaknya saya bisa yakin kalau cicilannya baru naik bunganya. Kenapa? Ya karena harganya itu, karena bunganya baru naik. Tuh, yang artinya uang itu baru mahal saat ini. Dan karena uang itu mahal, ketika dia mau dibelikan instrumen investasi bakalan lebih dibanding-bandingkan. Ini hubungannya sama kayak inflasi yang 0,25%-nya US. Kenapa kemarin tekno bisa tinggi banget, Bitcoin bisa tinggi banget? Ya karena kemarin uang tuh nggak ada harganya. Stimulus puluhan ribu triliun rupiah, suku bunga 0,25%, ya likuiditas di pasar banyak. Akhirnya nggak ada harganya dan lari ke instrumen-instrumen yang bahkan regulasinya belum ketat seperti kripto. Terus sekarang ketika suku bunga itu ditarik oleh empunya,
karena kan sesuatu yang berlebihan itu kan nggak bagus ya. Dan akhirnya dikontrol lagi menggunakan kenaikan suku bunga atau taper itu tadi. Ya, uang-uang yang lari ke sana mulai pada kembali lagi ke rumahnya, sedang ditarik lagi ke pemiliknya itu. Dan yang terjadi seperti ini. Dan ketika uang itu kembali atau tidak untuk membeli instrumen investasi, yang terjadi kan harganya turun ya. Misalkan contoh lah, saya fund manager punya uang 10 juta gitu ya. Saya pakai buat beli BBRI 10 juta. Ternyata bos saya ini mau narik uang 10 juta yang saya kelola itu. Ya gak mau saya jual BBRI-nya kan. Sampai 10 juta saya jadi duit, terus saya kembalikan ke bos saya. Tuh. Walaupun sebenarnya saham BBRI-nya itu gak ada masalah sama sekali. BBRI baru bagi dividen bagus, kinerjanya selalu meningkat dan lain sebagainya. Cuman itu adalah sesuatu yang berbeda antara dunia di lapangan, di pasar modal, harga dan value, itu sesuatu yang berbeda. Nah, intinya atau kesimpulan yang pengen saya sampaikan adalah, kalau menurut saya kenapa saya selalu bilang jangan lupa selalu batasi resiko, itu adalah kembali ke strategi awal. Kalau misalkan ada yang bilang metode ini jelek, metode itu jelek, style ini jelek, style itu jelek, kalau menurut saya enggak. Yang terbaik itu adalah pertama yang bisa kasih cuan, kedua yang cocok dengan diri masing-masing. Kalau misalkan teman-teman suka scalpingan dan scalpingan tuh kasih cuan, ya artinya teman-teman scalpingan tuh metode yang bagus buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman suka jadi investor jangka panjang dan investor itu memberikan cuan, ya artinya investor tuh metode yang bagus buat teman-teman. Nah, tinggal sesuaikan dengan masing-masing karena orang-orang itu berbeda. Ada yang bisa trading, ada yang bisa scalping, ada yang bisa investasi. Cuman intinya adalah kembali ke strategi masing-masing. Jangan sampai terjadi denial ketika harga turun tajam tapi tidak kembali ke strategi awal, malah bahasanya ya ngeyel, tidak disiplin. Itu yang PR. Karena menurut saya apapun stylenya pasti ada antisipasi resikonya. Bahkan seorang investor pun juga pasti punya antisipasi resiko. Misalkan contoh dia nggak mau masuk kalau harganya nggak murah banget. Nah, itu kan cara dia memanage resikonya dia kan. Dan bahkan di situ masih bisa nyangkut. Misalkan contoh kayak Pak LKH lah, yang dia kemarin beli BMTR, harganya juga udah sangat murah. Tapi sekarang pun juga bahasanya ya dia masih sabar dengan harga itu, gitu loh. Pastinya belum memberikan yang berbeger-beger kayak investasinya dia yang lain. Nah, itu kan strateginya dia dan cara dia manage resikonya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin scalper, misalkan siapalah, kita ngomongin yang rame Pak Bekti, dia kan selalu bilang menekankan kalau jangan lupa cut loss tuh harus disiplin cut loss dan lain sebagainya. Yang mereka punya cara menanggulangi resikonya sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah kayak menentukan kita tuh mau ngapain sih di pasar modal, mau jadi apa, seperti itu. Dan strateginya beda-beda dan antisipasi resikonya itu beda-beda. Dan ketika terjadi kayak gini, biasanya yang survive adalah yang disiplin. Bukan disiplin dengan cut loss-nya, tapi yang disiplin dengan strateginya masing-masing. Karena ya beda strategi itu, beda style, beda cara mainnya juga. Jadi ya kalau mau diintikan lagi ya batasi resiko. Oke lah, mungkin untuk konten hari ini ya banyak intermezzonya, karena kalau market baru kayak gini memang butuh banyak siraman rohani. Tuh untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa juga support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.